Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tini Maruyah SPDI sebagai guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SDN 2 Guntung Manggis, Kota Banjarbaru, sekaligus sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2024 batch 1 di LPTK UIN Antasari Banjarmasin. Pada hari ini, hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024, saya akan melaksanakan ujian kinerja secara luring di sekolah saya SDN 2 Guntung Manggis. Praktek pembelajaran kali ini saya melaksanakan pada kelas 4 materi beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Berikut ini video ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Sehat semua? Alhamdulillah. Sekarang sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Ibu mau ada yang memimpin doa. Silakan Bintang pimpin doa belajarnya ya. Setelah itu, Ibu programkan kalian membaca surah Al-Fatihah. Ya, bisa dimulai membaca surah Al-Fatihah dimulai dengan ta'awuz dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sadaqallahul azim. Sekarang Ibu mau mengecek kehadiran kalian ya. Ibu absen dulu ya. Abyas Bintang. Ahmad Rizky Fayuda. Arjuna. Pelajaran yang minggu kemarin kalian pasti ingat ya. Kita belajar tentang beriman kepada Rasul. Jadi kalau beriman kepada Rasul itu berarti kita percaya akan adanya Rasul walaupun kita tidak pernah melihat Rasul, ya kan? Pernah tidak melihat Rasul, pernah melihat muka beliau, tapi kita percaya Rasul itu ada. Dan Rasul yang terakhir itu siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita patut mencintai beliau. Kita patut meneladani beliau. Kita patut mencontoh beliau. Ya. Pelajaran yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang lihat di slide di ini. Baca Arjuna, capaian pembelajarannya.
Ya. Peserta didik mampu menyebutkan dan menjelaskan arti sifat-sifat Rasul Allah dengan benar. Yang kedua, Peserta didik mampu meneladani nilai-nilai Allah terpuji sebagai bukti memahami sifat Rasul Allah dengan benar. Nah, jadi kita hari ini mempelajari tentang sifat-sifat Rasul Allah. Kita juga patut meneladani sifat-sifat Rasul. Ya, misalnya sifat Rasul itu adalah sidik, tablik, amanah, dan fatona. Sekarang ya kita lanjutkan tujuan pembelajarannya apa, Bu? Tujuan pembelajarannya. Coba Bintang baca, Bintang. Tujuan pembelajaran hari ini. Satu. tujuan pembelajaran. Satu, peserta didik memahami sifat-sifat Rasul Allah. Dua, peserta didik mampu meneladani nilai-nilai akhlak terpuji sebagai bukti memahami sifat-sifat Rasul Allah. Nah, jadi kalian diharapkan bisa meneladani. Meneladani itu apa? Mencontoh perilaku Rasul-Rasul kita. Rasul itu seorang yang jujur. Rasul itu seorang yang tablik apa? Menyampaikan wahyu yang terima beliau. Rasul itu amanah, dapat dipercaya. Terus Rasul itu fatonah apa? Cerdas, yaitu. Jadi tujuan pembelajaran kita itu tadi ya, kalian harus mengerti. Protes. Siapa yang bisa menyebutkan sifat wajib Rasul? Bisa? Sifat wajib Rasul? Ya, yang nyaring. Iya, betul. Siapa lagi yang bisa menyebutkan sifat wajib Rasul? Ya, Bintang. Ya, sidik, jujur, amanah, terpercaya, fatonah. Nah, jadi 4 sifat Rasul itu sidik, tablik, amanah, dan fatonah. Ya. Sekarang yang pertanyaan kedua, sifat mustahil Rasul. Mustahil itu nggak mungkin dimiliki oleh Rasul. Apa ya? izin, Ya, Arjuna yang nyaring. izin, Lagi. khidmat, Ya, khianat, ya. balada. Iya, kizib itu artinya dusta. Seorang rasul nggak mungkin berdusta, kecuali manusia ya, hanya manusia kayak kita yang bisa berdusta. Tapi kalau seorang rasul tidak mungkin berdusta. Kizib, berkhianat tidak mungkin. Seorang rasul tidak pernah berkhianat. Kitman, menyembunyikan rahasia yang penting itu seorang rasul tidak pernah menyembunyikan. Beliau selalu menyampaikan kebenaran. Terus baladah, seorang rasul tidak mungkin bodoh, tidak mungkin. Seorang rasul pasti seorang yang cerdas ya. Itu ya. Sekarang kita lanjutkan ke materi. Masih semangat kalian? Coba ice breaking dulu. Tepuk semangat. Yang pertama adalah sifat Rasul sidik. Coba bacakan Arjuna. Baca nomor 1 ini. Meneladani sifat Rasul Sidik dalam kehidupan sehari-hari adalah kejujuran dalam berkata, tidak berbohong, tidak memberikan informasi yang keliru atau menyesatkan, kejujuran
Dalam tindakan. Dalam tindakan tidak curang, tidak menipu, dalam urusan jual beli. Sekarang ini Ibu mau bagi kelompok ya. Ini kelompok kelompok 1. Itu kelompok 2. Itu kelompok 3. Yang ini kelompok 4. Sebelum Ibu kasih tugas per kelompok, kita lihat video dulu ya. Silakan dilihat dulu videonya. Arti sifat wajib bagi Rasul. Sifat wajib bagi Rasul adalah sifat yang harus dimiliki oleh Rasul Allah. Rasul itu dengan kecerdasannya, Rasul dapat memahami dengan baik apa yang diwahyukan kepadanya, apa yang disampaikan benar-benar sesuai dengan wahyu yang diterimanya. Nah, anak-anakku yang soleh dan solehah. Nah, jadi tugasnya itu membuat poster. Nah, nih kalian lihat dulu. Ini contoh poster ya. Contoh poster komen. Jadi kalian nanti per kelompok berkomen. Nanti kalian presentasikan ke depan kelas per kelompok ya. Ini contohnya pemimpin idola, pemimpin yang jujur. Kalian komentari di ini contoh. Temanku sebangku, dia banyak bicara dan pandai. Silakan kalian berdiskusi bersama-sama. Kamu kelompok 2 sifat Rasul tablik ya. Silakan berdiskusi dengan teman-temannya, saling membantu ya. Kelompok 3 sifat Rasul amanah. Silakan berdiskusi dengan teman-teman. Kelompok 4 yaitu sifat Rasul patona. Silakan berdiskusi. Mana pulpennya? Seperti itu ya. Ya. Tulis. Yang lain membantu untuk mencari jawabannya. Berikan komentarnya. Ya, bagus. Bagus nih ya kelompoknya nih ya, kerja sama ya. Kami dari kelompok 1. Nama kamu siapa? Pakai salam boleh. Assalamualaikum. Kami dari kelompok ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Silakan yang nyaring. Secara tidak sengaja merusak banyak temannya, dia dengan berani mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Nah, betul. Jadi kita itu kalau merusak mainan teman, maka kita harus berani untuk meminta maaf. Kita harus berkata jujur, apa adanya, tidak boleh berbohong. Ya betul. Untuk kelompok 1 kita kasih nilai sangat bagus ya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Iya. Silakan duduk kelompok 1. Bagus ya komennya ya. Komentarnya bagus.
Sekarang kita lanjutkan untuk kelompok 2. Kelompok 2 yaitu sifat Rasul tablik. Ya, silakan maju kelompok 2. Satu orang yang membacakan pakai salam. Assalamualaikum. Kami dari kelompok 2. Assalamualaikum. Kelompok 2 ingin mempresentasikan diskusi kami. Ya. Yang nyaring. Contoh teladannya, seorang anak belajar tentang nilai baik atau ajaran agama dari orang tua. Dan kemudian menyampaikan kepada temannya dengan cara yang mudah dimengerti. Iya, jadi kita tuh harus menyampaikan informasi kepada orang lain, apalagi informasinya itu sangat penting. Jangan disembunyikan. Seperti Rasulullah ya, Rasulullah itu menyampaikan wahyu yang diterima beliau kepada umat manusia. Bagus ya untuk kelompok 2 komentarnya. Ibu nilai baik. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan duduk untuk kelompok 2. Sekarang kita lanjutkan untuk kelompok 3. Poster komennya apa? Yaitu sifat Rasul apa ya? Amanah. Amanah itu apa? Dapat dipercaya. Ya, ada yang membaca pakai assalam. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ya, silakan dibaca. Iya betul. Jadi kita harus amanah itu dapat dipercaya. Kita misalnya disuruh untuk menjaga adik di rumah, berarti kita harus menjaga dan mengasuh adik dengan baik dan penuh tanggung jawab. Betul ya. Nilainya sangat baik untuk kelompok 3. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan duduk untuk kelompok 3. Duduk. Sekarang yang terakhir kelompok 4. Silakan mempresentasikan hasil diskusi kalian ke depan kelas. Kelompok 4 ini sifat Rasul Fatonah. Kami assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya, silakan dibaca. Kecerdasan dan kebijaksanaan dalam membuat keputusan dan menghadapi konflik dengan teman. Anak tersebut berpikir dengan bijak dan mencoba mencari solusi yang adil bagi semua pihak. Anak ini juga memperlihatkan kebijaksanaan dalam belajar dengan berbicara waktu tadi dan berusaha memahami materi pelajaran dengan mendalam, bukan hanya sekedar menghafal. Iya betul. Jadi kita harus bersifat Fatonah. Fatonah apa? Cerdas. Cerdas ya. Pengen jadi orang yang cerdas? Pengen. Siapa yang tidak mau jadi cerdas? Kalau ibu pengen jadi orang yang cerdas. Apa yang kita dapat masalah, kita dapat menyelesaikannya. Ya, itulah orang yang cerdas. Baik ya, untuk kelompok 4 ibu kasih nilai baik. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Silakan duduk kelompok 4. Waalaikumsalam. Setelah ibu dengar tadi ya hasil presentasi kalian,
per kelompok. Berarti kalian sudah memahami sifat-sifat Rasul. Tentang sifat-sifat Rasul ya. Evaluasi ya. Ini silakan kalian jawab per orang. Nah, silakan dijawab untuk per orang. Nih. Silakan dijawab untuk per orang. Yang hasil diskusinya tadi ini biar aja dulu. Silakan dijawab. Hari ini kita sudah mempelajari tadi tentang sifat Rasul. Sekarang kesimpulan. Nah, kesimpulan. Ibu pengen yang baca Arjuna. Di slide silakan kamu baca 1. Sifat didik yaitu kejujuran dan kebenaran adalah sifat-sifat yang dimiliki oleh para rasul dan harus diteladani oleh setiap muslim. Dengan meneladani sifat ini kita menjadi individu yang dipercaya, dihormati dan Mendapatkan ridho Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kejujuran bukan hanya dalam dalam perkataan, tetapi juga dalam tindakan dan dan niat akhlak mulia seperti sidik adalah pondasi yang akan membentuk masyarakat yang harmonis, manis, aman, dan damai. Yang kedua, bacakan bintang. 2 tablik. Berarti boleh maju ke depan. Tablik berarti Rasul sebagai utusan Allah. Yang lain perhatikan. mereka memiliki tanggung jawab besar untuk menjelaskan wahyu tersebut kepada umatnya. Mereka memahami dan menjalankan petunjuk-petunjuk yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tablik dalam berakhlak berarti seorang muslim dituntut untuk Menyampaikan kebenaran dan kebaikan kepada orang lain. Ya, jadi kita berarti silakan duduk bintang. Berarti kita harus menyampaikan kebaikan kepada orang lain, kepada teman. Ya. Jadi jangan menyembunyikan sesuatu informasi yang penting. Itu tidak boleh. Kita harus menyampaikan informasi yang baik. Seperti sifat Rasul tablik, menyampaikan. Sekarang sifat Rasul amanah, bacakan si Fatimah. Fatimah bacakan nomor 3, kamu boleh maju kalau tidak terlihat. Maju di sini boleh. Sifat Rasul. Sifat Rasul amanah adalah kewajiban seorang Rasul untuk melaksanakan tugas-tugasnya dengan bertanggung jawab dalam selain menyampaikan wahyu dengan kebenaran, Rasul juga harus menjaga kepercayaan yang diberi oleh Allah dan umatnya manusia kepadanya. Mereka tidak mungkin berkhianat baik dalam urusan agama maupun dalam urusan dunia. Jadi seorang Rasul itu selalu melaksanakan tugas-tugas beliau dengan penuh tanggung jawab. Beliau pasti bisa dapat dipercaya. Itulah sifat Rasul amanah. Ya, silakan duduk Fatimah. Yang terakhir yaitu sifat Fatona. Siapa yang mau baca? Boleh. Silakan Arjuna, nomor 4 sifat Fatona. sifat Fatona yang dimiliki oleh para Rasul termasuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aspek yang wajib Kita teladani kecerdasan yang mencukupi mencakup aspek intelektual, emosional, dan sosial, sangat penting dalam menjalani kehidupan, baik dalam berinteraksi dengan orang lain
menghadapi masalah maupun dalam menjalankan tugas-tugas sehari-hari. Seperti kalian, misalnya diberi tugas PR, berarti harus dikerjakan dengan baik dan penuh tanggung jawab sesuai dengan kecerdasan kalian. Jangan minta bantu orang lah. Kalian harus berusaha ya. Berusaha bagaimana solusinya ini supaya bisa selesai pekerjaan PR kalian. Dengan meneladani sifat Patona, kita diharapkan dapat menjadi pribadi yang lebih bijaksana, cerdas, dan mampu menjalankan amanah sebagai hamba Allah. Kita ini hamba Allah ya, hamba Allah. Jadi kita harus menghambakan diri kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Ada pertanyaan? Tidak. Sudah mengerti semua? Sekarang Ibu mau kasih lembar refleksi ya. Refleksi ini apa, Bu? Refleksi ini pertanyaannya ya. Apa yang kupelajari hari ini? Nah, kamu tulis di sini apa yang kamu pelajari hari ini. Terus hal apa yang belum kupahami? Kamu tulis juga di sini ya. Terus bagian paling yang pelajaran hari ini yang menyenangkan apa? Kamu tulis di sini. Mengerti? Iya, ini refleksi ya. Ibu kasih lembar refleksinya. Silakan kalian. Ini nggak perlu lihat di buku, nggak usah. Spontan kalian mengisi. Apa yang ku pelajari hari ini? Apa tadi yang kamu pelajari? Sesuai dengan pemahaman kalian masing-masing. Apa yang ku pahami hari ini? Apa yang kamu pahami hari ini? Apa yang kamu senangi hari ini? Nah, kamu tulis di sini apa yang kamu senangi. Ya, silakan. Nih, bintang sama ini. Ya, silakan kalian isi dengan apa adanya, hati senang. Pelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Kalian suka? Suka. Nanti kamu kumpul per kelompok. Jadi tidak berdesakan. Gak perlu panjang-panjang ininya jawabannya. Apakah kalian senang dengan pelajaran hari ini? Nah, apa kamu senang misalnya? Gak usah panjang-panjang. Silakan ketua kelompok mengumpulkan. Apa yang kupelajari hari ini tentang sifat Rasul? Ya, betul.
Apa yang belum kupahami? Apa yang belum kamu pahami tentang sifat mustahil? Karena mustahil itu tidak mungkin dimiliki oleh seorang rasul. Apa yang kamu senangi pelajarannya hari ini? Apa? Tentang? Ya, betul. Duduk. Tentang apa yang kamu senangi hari ini? Tentang menonton video. Oh iya. Apa yang kamu senangi? Ya, berdiskusi bersama katanya. Pinter si Fatimah ya. Kalau Abidah apa? Oh, Zahra. Kalau Abidah? Kalau Abidah apa? Yang kamu senangi hari ini? Ya. Baik. Semua sudah melakukan refleksi ya. Apa yang kamu nih? Dengerin dulu. Apa yang kamu senangi hari ini? Ya, berdiskusi. Ada yang mengatakan berdiskusi. Ada yang pembelajaran tentang sifat-sifat Rasul. Jadi kita bisa meneladani dalam kehidupan sehari-hari ya. Kita harus contoh sifat Rasul Allah itu. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Pelajaran hari ini sudah berakhir. Mari semua sebelum kita menutup pelajaran, kita membaca doa pulang dulu ya. Doa pulang. Terus kita nanti terakhir membaca hamdalah. Ayo silakan dipimpin Bintang untuk membaca doa pulang. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna Alhamdulillahirabbil alamin. Pelajaran hari ini sudah selesai. Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.